Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haitsam Sakrasalam dengan NIM 41523010167. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan UTS Matematika dan Statistik dasar saya. Oke, di sini UTS kali ini kita memiliki 5 soal. Soalnya bisa ada di sini ya. Dan di sini saya bakal mengerjakan nomor 1 dulu. Di sini ada, kita ngerjain nomor 1 bagian A dulu ya. Bagian A, 78 10 ke 2 ke 8 ke 16 ya. Pertama kita cari dulu kedua. 2 itu kalau nggak salah biner ya. Jadi kalau 78 ke 2 ini, nah 78 ke 2 ini dia itu dibaginya 2 ya. 78 itu dibagi 2, bagi 2, dia hasilnya 39 yang paling mendekati. Di sini bagi 2 maksudnya. Terus ini lebih 1 nih, harusnya lebih 1. Terus dia 19, dia lebih 1 lagi. Terus 19 yang paling mendekati itu 9, jadi dia lebih 1 lagi. 9 itu dibagi 2 nggak bisa juga, jadi dia yang paling mendekat 8. 8 itu bagi 4, jadi masih iya benar 4, 8, iya 8 itu 4, jadi masih bisa lagi ya, masih kurang 1 lah, kurang 1. Nah sekarang udah 4. Karena sekarang udah 4 berarti di sini 2 ya, di sini sisa 0. Oke, sini 2 masih bisa lagi jadi 1, sini 0. Nah berarti binernya itu adalah 1001111. Nah, jadi kita udah ketemu binernya nih. 1001111. Nah, ini binernya. Ini untuk binernya ya. Next kita lanjut ke mana nih? Ke oktal. Ini aku kalau untuk ke oktalnya kita masih pakai kita pakai 78 lagi ya, 78. Kita pakai 78, kita ke oktalnya itu berapa? Kalau oktal itu dibagi 8 ya. Kalau oktal itu dibagi 8, jadi 78 dibagi 8. Berapa ya? Yang paling mendekati itu bisa 9. Kita 9 di sini. 9 itu lebihnya 6. Lebihnya 6 ya. Lebihnya 6, habis itu 8 berarti yang paling mendekat 1 ya. Ini 1. Ini 1, berarti ini berapa? Lebih 1. Nah, jadi oktal dari si ini itu adalah 116. Berarti oktalnya itu 116 ya. 116 per 8. Setelah itu apa lagi? Desimal ke heksadesimal ya. Heksadesimal. Di sini lagi nih 78 ke 16 ya. Ini dibagi, ini aku masih pakai yang ini, jadi ini dibagi 16 ya kali ini. Bedanya dibagi 16. 78 per berapa yang paling mendekati? Paling mendekati itu 16, 4, 64 kali 4 ya. Ini 4. Terus sisanya itu 14. Terus berarti karena udah nggak bisa dibagi lagi, jadi yang ini sama yang ini. Nah, kalau 14 itu di sini itu dibacanya E karena heksadesimal itu cuma sampai 9 doang. 10-nya itu udah kehitung A. Jadi hasilnya itu adalah 4E. Jadi udah ketemu nih ya. 78 terus 100111 terus 116 terus 4E. Jadi udah ketemu ya ini. Ini udah ketemu ya yang A. Lanjut kita ke B. Yang B itu ada berapa tuh? 1011002. Kita pertama ke berapa nih? Ke 10, terus ke 8, terus ke 16. Oke, pertama kita mulai ke apa nih? Desimal dulu ya. Ke biner ke desimal berarti. Biner ke desimal itu berarti
Aha, aha. 10 berarti ini ya. Kita mulai dari sini dulu. Kita mulai dari sini. Ini itu berapa? 2 per 0. Ini dimulai dari 2 per 0, 2 per 1, 2 per 2, 2 per 3, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu berarti hitungannya itu jadi kayak kalau aku jabarkan dari ujung itu, jadi dia kayak, jadi setelah diuraikan itu jadi kayak gini nih. 1 kali 2 pangkat 5 dan seterusnya, 0 kali 2 pangkat 4, 1 kali 2 pangkat 3 dan seterusnya. Dan itu hasil penjumlahannya itu sama dengan berapa ya? 32 ditambah dengan 8 ditambah dengan 4, itu hasilnya sama dengan 44 biner. Nah, jadi kita udah ketemu binernya. Selanjutnya adalah kita mau nyari oktalnya ya. Jadi kita menggunakan biner aja ya, lebih gampang. Jadi kita 44 per 10 itu berapa ke 8 ya, seperti ini. Jadi 44 itu kita bagi jadi berapa tuh? 5 ya. Ini jadi 5 doang karena 8, 5, 40 dia kurang lebih 4. Nah, jadi hasilnya itu adalah 54. Kita taruh 54 pangkat 8. Nah, sudah ya, sudah ketemu ya. Next kita lanjut ke desimal. Kita masih menggunakan angka ini karena lebih gampang ya. Ini kita lanjut desimal. Kita masih menggunakan desimal ke berapa nih? Ke heksadesimal ya. Desimal ke heksadesimal. Jadi ini dibagi 16. Dibagi 16 kali bedanya. 44 dibagi 16. Ini 8, ini 16 ya. Hasilnya itu 6, 6, 6, 32. Jadi ini cuma 2. Terus sisanya itu ada 12. Nah, sama kayak tadi yang ini, dia jadi E. Nah, 12 itu dia jadi C. Karena heksadesimal itu cuma sampai 9 doang kan tadi. Jadi ini tuh sama dengan C. Nah, jadi hasilnya itu 2C. 2C. 2C per 16. Nah, jadi itu udah ketemu ya. Udah ketemu. Yang pertama itu ada 44 per 10, 44. Terus ada 54 oktal, terus ada 2C heksadesimal. Oke, lanjut kita ke C ya. Itu C itu ada 67 oktal ke biner, terus ke apa nih, ke biner lagi, ke desimal, terus ke biner, terus ke apa nih, heksadesimal ya. Kita terus ke heksadesimal. Nah, yang pertama itu kita 68 oktal ini kita ke desimalin dulu. 67 oktal ini kita dikalikan 8 ya, karena ya kalau untuk menuju biner itu dia harus dikali 8. Jadi berapa ya? Jadi 6 dikali 8 pangkat 1 ini 8 pangkat 1 yang ini. Terus ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 7 dikali 8 pangkat 0. Nah, sama dengan itu berapa? Berapa ya? 48 ditambah 7. Jadi hasilnya sama dengan 55. Jadi sama dengan 55 oktal. 50 desimal. Setelah itu kita lanjut ke biner. Jadi kita sepertinya bakal menggunakan desimal ya. Kita bakal desimal, jadi 55 per 10 itu berapa sih ke biner gitu. Nah, ini 55 berarti sini aja. Oke, jadi di sini kita mulai kayak seperti biasa. Ini 55 turun jadi 27, ini lebih 1. Turun jadi 13, ini juga lebih 1 lagi. Terus jadi 6 lagi, ini lebih 1. Lebih 1 ya, benar, masih lebih 1. Terus ini 6 kan jadi 3 nih, harusnya kan dia jadi 0. Nah, karena dia cuma butuh 1, jadi 1 doang ini. Nah, udah selesai. Jadi yang benar itu binernya itu jadi 1, 1, 1. Aduh. Nah, jadi yang benar binernya itu adalah 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, ini untuk binernya. Setelah itu kita masih menggunakan yang sama, kita masih menggunakan desimal.
desimal ke heksadesimal ya. Kita ke heksadesimal 16. Oke, selanjutnya itu kalau 55 itu jadinya kita bagi 5 ya, bagi 16 ya. 55 itu selanjutnya kita bagi 16 per 16. Itu hasilnya itu dia masih ada lebih 3, masih ada jadi 3, terus lebihnya 7. Nah, jadi dia hasilnya itu 37. Jadi yang ini tuh hasilnya 37 heksadesimal. Nah, udah ketemu ya. Jadi 37 heksadesimal, ada 11011 biner, terus ada 55 desimal. Yang terakhir itu ada 1A5 heksadesimal ke biner, terus ke desimal, terus ke biner, terus lagi ke oktal. Jadi kayak gini ya. Yang pertama itu kita berapa nih? Berarti yang pertama itu kita dari ini dulu ya. 1A516 ke berapa nih? Ke desimal. Itu dia dikali 16 ya, dikali 16 semuanya. Jadi ini 1 dikali 16 pangkat 2, pangkat 2 ya, bener. Pangkat 2 terus ditambah 10 ya, ini 10 ditambah 16 pangkat 1, terus ditambah berapa nih? Ditambah 5 ditambah 16 pangkat 0. Nah, setelah itu sama dengan kalau ditambah-tambahin semua, dijumlah-jumlahin semua ya. Kalau dijumlah-jumlahin semua itu hasilnya 421. Jadi ini 421 biner desimal. Setelah itu lanjut ke biner ya, kita jadiin biner. Ini yang desimalnya kita jadiin biner. 421 desimal mau dijadiin ke biner berapa sih? Nah, kita mulai dari 4421 dibagi, yang paling mendekati itu adalah 210 itu dia masih nyisain 1. Terus lanjut ke 105 itu dia udah gak nyisain apa-apa. After 105 ada 52 ya, 52 masih bisa lebih 1. 52 ini 26 ini dia lebih 0. 26 ini masih ada 13, dia lebih 0 juga. Terus 13 ini jadi 12, berarti 6 ya, ini lebih 1. Terus 6 ini 3, dia lebih 0, nggak ada ya, ini 3, jadi dia 1 terus 1. Nah, jadi binernya itu ada 110100101. Nah, ini jadi ini tuh binernya. Jadi kita udah nemu binernya. Di sini ya. Terus setelah itu kita mau jadiin ke ke oktal ya. Kita mau jadiin ke oktal. Jadi kita desimalnya kita pakai lagi. Kita jadiin ke oktal. Mau jadiin ke oktal ya. Jadiin ke oktal itu dia dibagi 8 ya, dibagi 8 benar, dibagi 8. 421 dibagi 8. Ini dibagi 2 ya, ini dibagi 2, ini dibagi 8. Yang paling dekat itu ada berapa ya? 8 kali 52. Ini 52, lebihnya itu ada 5. Terus turun lagi ada 6 ya, ini 6, dia lebihnya ada 4. Terus turun lagi, udah nggak bisa turun ya. Jadi hasilnya itu ada 645. Jadi kita tulisin 645. Jadi di sini hasilnya ada 645 oktal, terus ada 110100101 biner dan 421 desimal. Oke, lanjut di sini soalan nomor 2. Di sini ada 4x
yang pertama dulu kita mulai dari nomor A yang A dulu. Ada 4x 4 dalam kurung x tambah 5 dikurang 6 dalam kurung 2x tambah 3 sama dengan 3x tambah 14 dikurang 2 dalam kurung 5 kurang x ditambah dengan 9. Oke. Yang pertama kita bakal lakukan itu adalah kita buka dulu kurungnya. Jadi di sini ada 4x ditambah 20 dikurang dengan 12x, jadi minus ya, jadi minus berapa nih, minus 18 ya, 18. Terus sama dengan ini, di sini ada 3x ditambah dengan 42 dikurang 10, ini dikurang 10 ya, ditambah dengan 2x tambah dengan 9. Oke, setelah itu kita pisah-pisahkan dulu ya, kita pisah-pisahkan dulu. Kita pisah-pisahkan dulu atau kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan dulu deh. Ini ketemu ini ya. Ini ketemu ini jadi berapa tuh? 4 minus 12. 4 minus 12 dia berarti nambah jadi minus 8. 8 ya. Minus 8 ya. Jadi minus 8. Minus 8 ditambah minus 8x ditambah dengan 2. Ini ketemu ini ya, ini ketemu ini. Jadi 2. Nah, sama dengan ini dulu. 3 ketemu sama yang pasangan ini. Berarti jadi 5x. Terus 42 dikurang 10. 42 kurang 10 32 ya. 32 itu bisa dikurang lagi ya. Jadi berapa ya? Jadi 41. Berapa ya? Ya ditambah maksudnya ditambah, jadi 41 lagi, dia balik lagi ya. Jadi di sini ditambah 41. Nah, ini udah gampang nih. Sekarang minus 8 ini, 2 nya ini minus 8x. Nah, yang 5x nya dipindahin jadi 5x. Jadi 5x ya, jadi 5x sama dengan 41 dikurang dengan 2. Oke, selanjutnya itu jadi berapa nih? Dia jadi minus 13x ya kan? Jadi minus sama 39. 39. Ya, sorry dulu. Oke, terus x-nya itu 39 per 13. Itu dia sama dengan 3 ya. Itu sama dengan x-nya itu sama dengan minus 3 berarti. Oke, ini udah ketemu ya. Udah ketemu yang bagian A-nya. Lanjut kita bagian B dulu. Selanjutnya kita lanjut bagian B. Nah, bagian B-nya itu kita pertama itu samakan dulu penyebutnya ya. Ini 3, ini 15. Jadi ini 3, ini 5. Jadi kita jadiin dia kayak berapa ya? Jadiin dia berapa? Jadiin dia Oke, selanjutnya yang bagian B, yang pertama-tama itu kita bakal lakukan adalah menyamakan penyebutnya dari ketiga ini. 1, 2, 3. Kita samakan dulu, jadi berarti dia butuhnya 30 ya. 30, berarti ini 10 kali 3, 30 per 2x ditambah dengan 1. Terus dikurang dengan, ini 5. Kalau mau nyampe 30 itu dia butuh 6 ya. Dia butuh 6 per 2x ditambah dengan 5. Terus sama dengan 2 ditambah dengan, nah ini 6 berarti dia butuh 5 per x. Nah oke. Selanjutnya kita udah dapat 30 nih, berarti kita udah sama nih semuanya nih ya. Ini harusnya jadi 60 nih. Nah karena kita kali 30 ya, jadi 10 kali ini jadi 20x ditambah dengan 10 dikurang dengan 12x dikurang dengan 30 sama dengan 60. Ini 60 ditambah 5x dikurang 5. Oke, selanjutnya adalah di sini kita ini dulu seperti biasa, dikali dalam dulu, dikurang dalam dulu. Ini jadi 8x ya, karena 8 ya 8x dikurang dengan ini minus 20 sama dengan ini 60 minus 5 55 ditambah dengan 5x. Oke, sekarang 8x dikurang 5x sama dengan 55 dikurang dengan 20.
ditambah dengan 20. Itu hasilnya sama dengan berapa tuh? 6, 5, 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ya, di sini 13. Dikurang ternyata 8 kurang 5, 3, 5 jadi 3 ya, sini jadi 3, 3x sama dengan ini jadi 75. X nya itu sama dengan 75 per 3. Itu bisa dibilang sama dengan X nya itu sama dengan 25. Jadi X nya itu sama dengan 25. Oke, di sini selanjutnya ada sistem 3 variabel ya. Di sini yang pertama itu kita harus mencari X, Y, Z-nya ya. Oke, pertama kita mulai dari ini 1, ini kita jadiin 2, ini kita jadiin 3 ya. Nah, kita pertama ngambil 1 dan 2 dulu. 1 dan 2 itu berarti 2X. Ini 1 dan 2. Dan 2. 1 dan 2 maksudnya ya. 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan minus 5. Terus X dikurang 4Y ditambah dengan 2Z sama dengan 21. Nah, kita harus menyamakan dulu ini, kita mau hilangin Z-nya dulu. Jadi kita harus samain dulu mereka. Jadi ini kali 2, ini kali 1. Jadi hasilnya itu ada berapa nih? 4X ditambah dengan 4X ditambah dengan berapa? Tambah dengan 6 ya, dikurang 2Z sama dengan minus 5. Ditambah dengan 10 ini. Minus 10 ya? Ini itu 10, ini itu 10, minus 10 ya, minus 10. Terus sama di bawahnya, tetap sama. Oke, tambah 2Z 21. Nah, setelah itu ini apa ya, dikurangi, ditambah, ini ditambah. Jadi berapa nih? Ini 5X ditambah dengan 2Y sama dengan berapa nih? Minus 10, 21, 11. Oke, itu yang satu. Selanjutnya ada 1 dan 3. 1 dan 3 itu ada 2X ditambah dengan 3Y dikurang Z sama dengan minus 5 sama dengan 5X dikurang 2Y dikurang 3Z sama dengan minus 4. Nah, kita samain lagi nih, ini tambah lagi sekarang adalah ininya nih, Z nya lagi tetap sama. Jadi ini kali 1, ini kali 3 ya. Terus di sini ada berapa nih? 6X tambah 9Y dikurang 3Z sama dengan minus 15. Oke, di bawah tetap sama. Nah, sekarang itu ini itu dikurang ya, ini itu dikurang. Kalau ini dikurang jadi ini X. Ini dikurang 9Y. 9Y itu berarti minus itu jadi minus lagi, berarti ini 2Y ya, ini minus 2Y. Terus habis itu minus 7. Terus sama dengan berapa ini? Minus plus ini plus jadi minus 11. Oke, ini udah selesai ya, kita ini dapat ini 4. Ini 4 terus ini 5. Setelah itu kita lanjut ke 4 dan ke 5-nya. 4 dan 5-nya itu ada 5X tambah dengan 2Y sama dengan 11. Yang satunya itu ada X dikurang dengan 7Y sama dengan minus 11. Di sini itu kita bakal hilangin X-nya. Kita bakal cari Y dulu pertama ya. Kita bakal cari Y dulu. Jadi kita bakal 5, ini 1, ini tetap 1, ini 5. Jadi berapa? 5X ditambah dengan 2Y sama dengan berapa? Sama dengan 11. Yang bawah itu ada 5X juga. Terus ini 5 berapa? 35 ya? 35 ya, ini 35 minus 35 Y sama dengan 55 minus 55. Nah, ini tuh
kita kurangkan. Kita kurangkan ya. Ini udah habis, jadi ini minus 32, 30 berapa? 30, 32, 33, 30, iya 33. 33Y sama dengan 16. Sama dengan 66 maksudnya. Sama dengan 66. Oke. Terus Y sama dengan 66 per 33. Ini minus ya. Y nya itu sama dengan 2. Minus 2 maksudnya. Oke. Ini udah ketemu Y nya. Oke. Selanjutnya Y nya udah ketemu. Kita Y2, Y min 2 ini kita masukkan ke 4. Kita masukkan ke mana? Ke 4. 5x tambah 2y sama dengan 11. Ya. 5x ditambah 2 kan min 2 sama dengan 11. Terus ini berarti 5x masih sama. Ini jadi minus. Ini jadi minus ya. Kayaknya ini jadi minus. Jadi minus 4 ini salahnya. Ini salah. Ini jadi minus 4. Minus 4 11. Nah, sudah. Minus 4 dipindahin. Minus 5x jadi 15 ya. X 15 5 3 min 3. Jadi x nya udah ketemu ya. Jadi x nya itu min 3. X nya itu min 3 dan y nya itu min 2. X min 3 dan y itu min 2. Kita masukkan ke mana ini? Kita masukkan ke nomor yang lebih gampang. Kita masukkan nomor 2 deh. Kita masukkan nomor 2 ya. Kita masukkan ke nomor 2. Nomor 2 itu ada x 4y tambah 2z. Untuk mencari z ya, ini untuk mencari z sama dengan 21. Oke. Masukin deh. Min 3 dikurang 4 min 2 ya, tambah 2z sama dengan 21. Oke. Ini dikali minus 4 minus 2 6 8 minus 3 tambah 8 ya. Minus 3 ditambah 8 tambah 27 21. Di sini ada sedikit ralat, jadi harusnya itu dia nggadain entah dari mana datangnya, ini dia hasilnya harusnya itu plus 3. Nah ini jadi plus 3 nih. Nah ini plus 3 juga, jadi ini plus 3 juga. Nah otomatis ini itu jadi 10. Ini jadi 11 ya. Ini jadi 11. Nah setelah 11 itu harusnya di sini tuh, nah minus 11. Nah minus 11 itu dia jadi harusnya itu dia jadi minus 10. Nah Z itu sama dengan 10 bagi 5 bagi 2. Nah, sama dengan 5, berarti Z itu sama dengan 5. Jadi HP-nya itu sama dengan X-nya itu sama dengan 3. Terus Y-nya itu sama dengan min 2. Terus Z-nya itu sama dengan 5. Ya di sini nomor 4 itu ada kuadran sempurna yang melengkapi kuadran sempurna ya. Di sini kita mulai dari yang bagian A-nya dulu. Yang A-nya itu ada 2x pangkat 2 dikurang 4x kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada 2x nih. 2x ini kita bagikan dulu sama mereka nih. Jadi sisa ini dibagi nih, ini dibagi nih ya. Ini dibagi. Ini pembagi ya. Ini jadi x pangkat 2 jadi 2x dikurang sama berapa tuh? 1,5 ya? 1,5 sama dengan 0. Nah setelah itu x pangkat ini sama dengan 0 ya. Setelah itu ini kan ini kita turunin nih, jadi berapa? 2 bagi 2 kan 1 sama dengan 1. Terus 1 pangkat 2 nah,
sama dengan 1. Ya, setelah itu X pangkat 2 dikurang 2X tambah dengan 1. Ini bukan tambah dengan 0 ya, ini tambah 1,5 sama dengan berapa tuh? 2,5 ya jadinya. Setelah itu X minus 1 plus 1 X minus 1 ya, X minus 1 pangkat 2 ya. Setelah itu sama dengan 2. Setelah itu X minus 1 itu ini akarnya pangkatnya dipindahin ya. Kalau dipindahin itu dia ini jadi akar. Nah, jadi akar. Oke. Setelah itu X itu sama dengan dia jadi plus, jadi 1 plus minus akar 2,5 ya. Jadi hasilnya dari yang A itu adalah ini. Berapa tuh? 1 plus minus akar 25. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita lanjut yang ke B ya. Yang B itu 5X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 2 sama dengan 0. Ini sama lagi kayak tadi. Ini dibagi 5 semua ya. Ini dibagi 5, jadi habis nih 2. Terus tambah berapa nih? 2X ditambah dengan 0,4 sama dengan 0. Setelah itu X pangkat 2 tambah 2X sama dengan 0,4. Oke. Ini karena 2X ya. Ini 2X sama, jadi udah pasti 1 nih. Udah pasti kita bakal 1. X ditambahnya 1 di belakang ya. Tambah 1 sama dengan ini tambah jadi 1,4. Nah, terus ininya kita mau hilangin dulu. Jadi X min 1 sama kayak sebelumnya ya. X min 2. Nah, ini belum ada akarnya, jadi 1,4 dulu. Setelah itu X min 1 akarnya pangkatnya dipindahin ke sebelah, jadi dia akarnya 1,4. X sama dengan 1 plus minus akar 1/4. Jadi yang B itu kurang lebih seperti ini ya. Terus setelah itu kita mulai yang C lagi ya. Yang C itu 3X pangkat 2 tambah 12X dikurang dengan 18. Oke. Sama dengan 0. Sama kayak tadi, dibagi juga. X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah berapa nih? 3, 12, 4X dikurang 6 ya. 6 kali 3, 18, 6 sama dengan 0. Oke. Setelah itu X pangkat 2 ditambah 4 ditambah 4X sama dengan 6. Oke. 4 sama kayak tadi. Berapa? Ini tuh jadinya harusnya 4, 2 pangkat 2 jadi 4 ya. Ini harusnya jadi 4 ya, jadi akar 4 ya harusnya. Ntar. Oke, benar ini. Ini ternyata benar jadi 4 ya. X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 10. Karena udah ditambah ya. Setelah itu ini X dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 10. Oke. Setelah itu X pangkat 4 bukan, salah X pangkat 2, maaf X min 2. Nah, harusnya begini. Setelah itu X min 2 sama dengan akar 10. Oke. Akar 10 X sama dengan 2 plus minus akar 10. Jadi C-nya itu sama dengan 2 plus minus akar 10. Oke, selanjutnya di sini ada kurva fungsi kuadrat yang di sini ada Y min sama dengan min X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 3. Nah, kita pertama di sini kita tentukan dulu A-nya itu ini. A-nya itu min 1 ya. X itu kalau min X itu berarti min 1 ya. Terus B-nya itu sama dengan 4. C-nya itu sama dengan min 3. Oke. Di sini A-nya itu dia lebih kecil daripada 0 ya. A-nya itu salah. A-nya itu lebih kecil daripada 0. Jadi
si kurvanya itu ke bawah. Ini kurvanya ke bawah ya, kayak gimana ya, mangkuk ke bawah gitu. Oke, di sini kita mulai dulu yang pertama. Kita mulai dari yang pertama, Y sama dengan min X pangkat 2 tambah 4X dikurang dengan 3 sama dengan, ini X nya itu diganti dengan 0 ya, 0 pangkat 2 tambah 4 0 min 3 ya. Kita aja sama dengan berapa nih? Ini sama dengan pasti akhir-akhirnya itu ujung-ujungnya sama dengan 3. Oke, jadi yang ini tuh titik pertama itu kita udah dapetin Y nya itu sama dengan 3, berarti 0, min 3. Oke, sudah ya, ini udah satu. Kita udah dapat titik A nya, ini titik A nya, di sini bisa dibilang titik A nya. Setelah itu kita nyari si ininya. Selanjutnya, di sini ada rumusnya itu D sama dengan B pangkat 2 min 4 terus A titik C. Oke, D berarti sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 4 min 1 terus min 3 kan? Setelah itu ini jadi 16 ya, ini jadi 16 terus ini dikurang 12 sama dengan berapa nih? 4. Jadi D nya itu sama dengan 4 ya, D sama dengan 4. Setelah itu kita udah nemuin D nya. Kita itu karena Y nya itu sumbu X nya itu lebih besar sama dengan 0, jadi dia memotong sumbu Y. Ini memotong sumbu Y ya, dia sama dengan 0 maksudnya. Oke, berarti kita tambahin lagi nih di sini. Min X pangkat 2 tambah 4X dikurang 3. Setelah itu X pangkat 2 ditambah 4X. Kita cari ini lagi ya, 2 pangkat ya. Buat titik yang selanjutnya, yang pertama itu kita cari ininya dulu. Dan yang paling cocok dengan ini itu adalah X min 1 dan X min 3. Nah, berarti ini plus 1 ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 3. Ini berarti aslinya itu dia jadi berapa nih? Ini kan dari X nih, berarti 1,0. Ini 3,0. Ini titik B, C. Oke. Selanjutnya kita bakal mencari titik puncak. Sini kita bakal cari titik puncak ya. Titik puncak itu ini titik puncak. Titik puncak itu rumusnya itu dia min B per 2A dalam kurung terus koma min D 4A. Maksudnya gini. Oke. Setelah itu berapa tadi tuh? Min 4 kita gini aja, min 4 2 min 1 oke, koma min D tadi berapa? D itu 4, min 4 sama tetap min 4 bukan, ini 4 ya, ini plus 4 ya, ini ternyata ini plus 4, ini 4 min 1 oke, gini. Setelah itu berapa itu mereka? 4 min 1 blablabla. Ini jadi 2 nih. Ini jadi 2. Terus ini jadi 1. Oke. Jadi ini titik puncaknya, ini titik puncak. Sekarang aku bakal gambar grafiknya bentar. Oke, di sini aku sudah buat ininya ya. Buat untuk dudukan grafiknya ya. Pertama kita masukin dulu si A ini di 0, terus di Y. Y itu berarti ke bawah ya. Y itu berarti ke bawah, itu dia min 3. Berarti min 3 itu di sini. Berarti 0 min 3 ya, 0 min 3, oke. Sini titik A ya, kita hitung dulu, sini titik A. Terus mana? Titik B, kita 0, kita 1 berarti di sini. Di sini ada titik B nih, 0,1 ini titik B.
Ini titik B ya. C di sini berarti 3. 3 itu di mana? Di sini. 3 itu 1 2 3 di sini. Oke. Ya benar. 3 di sini benar. Ini C ya, ini untuk titik C. Titik puncaknya itu ada di 2 di sini. Masih 2. Sini 2. Plus 1 di sini berarti. Di sini tuh ada titik puncak ya, di sini ada titik puncak. Ini titik puncak nih, ini titik puncak. Jadi kalau ditarik garisnya itu dia bakal kayak gini tuh. Dia kayak gimana ya? Kayak gini. Set. Terus set. Oke, dia kurang lebih seperti itu ya, dia kayak terbuka ke bawah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.